Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dan sekaligus menjaga stabilitas rupiah dari gejolak harga, sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Ini demi terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki sejarah panjang hingga ke periode Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Pada saat itu, pemerintah Belanda membutuhkan sebuah lembaga perbankan untuk mengelola sistem keuangannya yang semakin besar, terutama untuk mengatur transaksi ekspor-impor. Untuk itu, pemerintah Belanda memberikan hak oktroy kepada De Javase Bank, salah satunya wewenang menerbitkan dan mengedarkan uang di wilayah Hindia Belanda. Selama pendudukan Jepang, De Javase Bank tidak beroperasi karena dibubarkan. Dan sebagai gantinya, pemerintah Jepang membentuk Nanpo Kaihasu Ginko menjadi bank sirkulasi. Namun, kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang menyerah terhadap tentara sekutu. Situasi ini tidak disia-siakan. Pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Sementara, Belanda memanfaatkannya untuk kembali berkuasa di Indonesia. Alhasil, terjadi dualisme kekuasaan, termasuk di bidang ekonomi. Di satu sisi, pemerintah Republik Indonesia membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai bank sirkulasi. Di sisi lain, Belanda mengaktifkan kembali De Javase Bank dan membuka kantor cabangnya di sejumlah kota. Pada akhir 1949, dalam konferensi meja bundar atau KNB di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hasil KNB juga menetapkan De Javase Bank sebagai bank sirkulasi untuk RIS. Hanya 8 bulan sejak disepakati, pemerintah membatalkan hasil KNB dengan membubarkan RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda muncul, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat. Salah satunya De Javase Bank. Proses nasionalisasi De Javase Bank dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nasionalisasi hingga terbitnya Undang-Undang Bank Indonesia. Ini sekaligus menandakan era baru perekonomian di tanah air. Mantan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara ditunjuk pada saat itu sebagai Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Ada 3 tugas pokok kebank sentralan yang diemban Bank Indonesia ketika itu, yakni mengawal kebijakan moneter, memperlancar arus lalu lintas pembayaran, dan melakukan pengawasan perbankan. Perjalanan Bank Indonesia mengawal perekonomian mengalami pasang surut seiring situasi politik nasional. Meski begitu, Bank Indonesia tetap konsisten dalam menjaga profesionalismenya. Sejak 1999, Bank Indonesia menjadi lembaga negara yang independen. Pada akhir tahun 2013, Bank Indonesia menyerah terimakan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kini, Bank Indonesia senantiasa melakukan penguatan kinerja di bidang moneter, sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain menyelaraskan dengan perkembangan dinamika ekonomi global, agar Bank Indonesia dapat mengantisipasi gejolak yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kini Bank Indonesia tengah menuju transformasi 2024, menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional, melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki, serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.